jadi lanjut belajar Bu, kita ke langkah 3. Langkah 3 itu berisi tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Sebelum lanjut, di sini saya akan menayangkan sebuah film pendek mengenai cerita Ibu Lili. Mohon disimak ya Bu ya. Iya. Karena Ika sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ika di TK. Padahal bantuan 9 tahun lagi, Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Nah, kita sudah melihat tayangan videonya ya Bu ya. Ya. Sekarang saya mau bertanya nih Bu, dari cerita tadi sebenarnya apa masalah yang terjadi pada usaha Ibu Lili? Dan saya jawab, Saya Bu. enggak Bu. Iya, jadi Ibu Lili terlalu terburu-buru Bu dalam memulai usaha. Ya betul. Kurangnya persiapannya matang sehingga membuat usaha Ibu Lili gagal. Ya betul sekali Ibu Hesti. Jadi sebenarnya suatu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus ada perencanaan yang benar-benar matang agar usaha tersebut bisa benar-benar mendatangkan keuntungan. Nah, di sini saya ada flip chart ya Bu ya. Bisa dilihat nggak Bu? Bisa. Mau Ibu yang bacakan atau saya bacakan? Ibu aja Bu. Saya bacakan ya Bu ya. Isinya itu menentukan ide usaha. Nah, di sini ada yang pertama, ada usaha apakah yang akan dilakukan. Dari cerita tadi, usaha apa yang dilakukan Ibu Lili Bu? Menjual ikan segar. Nah iya, Ibu Lili akan berjualan ikan segar ya Bu ya. Yang kedua, siapakah target pembelinya? Pembelinya itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada di Ya pasar. betul, ibu-ibu yang akan berbelanja di pasar targetnya. Yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Nah, yang pertama Ibu Lili kan tadi akan membeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Nah, Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, dari sini Ibu Lili itu kalah saing dengan penjual ikan yang lainnya Bu ya. Jadi ikannya tidak laku. Nah, jadi setelah mempunyai ide usaha, seharusnya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang ide usaha tersebut agar kita bisa mengembangkan dan menilai apakah ide tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh dengan datang ke pasar, bertanya ke orang-orang, atau lewat media TV, radio, dan lainnya ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu bawa buku pintarnya nggak Bu? Bawa. Dibuka halaman 106 Bu. Ya. Nah, saya akan meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan dari cerita tersebut. Nah, mangga Ibu perwakilannya. Saya Bu. Ya Bu, mangga. Lembar cerita 4A mengumpulkan informasi. Yang kelompok pertama saya dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu.
Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Mangga kelompok 2-nya Bu. Saya Bu. Iya. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. 3. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili menonton televisi yang memberitahukan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Terakhir Bu, lanjut. 4. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga hanya mampu membeli beberapa kilo ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Nah, terima kasih Bu sudah membacakannya. Iya, Bu. Nah, dari cerita tersebut ini kan tentang mengumpulkan informasi. Nah, dari sini Ibu Lili jadi mempunyai ide usaha yang baru. Dan setelah mendapatkan informasi dari wilayah pasarnya ya Bu ya, jadi itu ada peluang usaha buat Ibu Lili untuk membuka usaha yang baru. Semoga usaha yang ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Iya, Bu.